Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saryati dari kampus Tayaptip Pasaman Barat, Prodi PAI. Tugas metode penelitian. A. Pola berpikir ilmiah dan non-ilmiah. Berpikir ilmiah adalah berpikir yang logis dan empiris. Logis adalah masuk akal dan empiris adalah dibahas secara mendalam berdasarkan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, menggunakan akal budi untuk mempertimbangkan, memutuskan, dan mengembangkan. Berpikir merupakan sebuah proses yang membuahkan pengetahuan. Ciri-ciri berpikir ilmiah. Yang pertama, pendapat atau tindakannya melalui penelitian. Yang kedua, pendapatnya sesuai kebenaran. Yang ketiga, terdapat data-data atau bukti dalam menunjukkan hasilnya. Yang keempat, tidak berdasarkan perkiraan atau hanya sekedar pendapat. Berpikir non-ilmiah adalah kegiatan berpikir yang dilakukan oleh seseorang yang hanya menggunakan akal sehat, perasaan, prasangka, dan intuisi yang kebenarannya diperoleh secara kebetulan tanpa melalui proses pengumpulan data. Perbedaan berpikir ilmiah dan non-ilmiah. Sumber pengetahuan. Berpikir ilmiah menyadarkan sumber pengetahuan pada rasio dan pengalaman manusia. Sedangkan berpikir non-ilmiah atau intuisi dan wahyu berdasarkan sumber pengetahuan pada perasaan manusia. Yang kedua, ukuran kebenaran. Berpikir ilmiah berdasarkan ukuran kebenaran pada logis dan analitisnya suatu pengetahuan, sedangkan berpikir non-ilmiah mendasarkan kebenaran suatu pengetahuan pada keyakinan semata. Yang B. Hakikat, tujuan, dan fungsi penelitian. Hakikat penelitian. Penelitian pada hakikatnya merupakan suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan dengan menggunakan metode-metode ilmiah. Penelitian adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara sistematis dan logis untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Fungsi penelitian. Fungsi penelitian adalah mencarikan penjelasan dan jawaban terhadap permasalahan serta memberikan alternatif bagi kemungkinan yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah. Mendeskripsikan, memberikan data atau informasi, menerangkan data atau kondisi atau latar belakang terjadinya suatu peristiwa fenomena. Yang ketiga, menyusun teori. Yang keempat, meramalkan, mengestimasi, dan memproyeksi suatu peristiwa yang mungkin terjadi berdasarkan data-data yang telah diketahui dan dikumpulkan. Yang kelima, informasi yang dapat akan sangat berarti dalam memperkirakan kemungkinan yang akan terjadi untuk memulai masa berikutnya. Yang keenam, mengendalikan peristiwa maupun gejala-gejala yang terjadi.